warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan kembali membahas soal, dan ini masih soal kiriman dari sahabat Excellent yang telah mengirimkannya melalui via WA. Oke, kita langsung lihat soal yang pertama. Ini adalah materi tentang fungsi komposisi ya. Dimana pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu fungsi komposisi. Bagi yang belum menonton videonya, video penjelasannya kalian bisa cek pada deskripsi di bawah ya. Oke, soalnya adalah diketahui f bundaran gx akan sama dengan gitu ya, 2x tambah 4 dan fx sama dengan x dikurang 2. Tentukan fungsi gx-nya. Nah, jadi soalnya ini fungsi komposisinya atau fungsi f bundaran gx-nya ini sudah diketahui. Kemudian fungsi fx-nya juga diketahui, yang ditanyakan di sini adalah fungsi gx-nya. Oke, caranya gampang, kita bergerak atau kita mulai dari fungsi atau fungsi komposisi yang diketahui ini. Kita tuliskan dulu yang diketahui. Fungsi komposisinya adalah f bundaran gx sama dengan 2x ditambah 4. Nah, ingat lagi bahwa f bundaran gx itu artinya adalah f gx ya. F bundaran gx dia akan sama dengan fungsi f terhadap gx. Akan sama dengan 2x yang ditambahkan dengan 4. Kalau g bundaran f, maka nanti g-nya duluan gitu ya. Jadi rumusnya kalian tinggal ikuti saja. Karena ini f-nya duluan, jadi tulis f-nya dulu, baru kemudian fungsi gx-nya ya. Oke, sekarang kita dapatkan bahwa fungsi gx, maksudnya fungsi f terhadap gx itu sama dengan 2x ditambah 4. Nah, di sini kan ada f gx, sedangkan di sini diketahui fx. Nah, jadi kita tulis dulu. Karena di sini fx-nya diketahui sama dengan x dikurang 2, maka kita akan mencari nilai untuk fungsi f terhadap gx ini. Oke, kita masukkan ya. Nah, jadi kalau fx sama dengan x dikurang 2, maka f gx. Nah, jadi kalau di sini x, maka di sini x gitu ya. Kalau di sini gx, maka x-nya ini kita ganti dengan gx-nya. Maka dia akan menjadi gx yang dikurangkan dengan 2. Jadi x-nya ini kita ganti dengan gx ya, sesuai dengan yang berada di dalam kurung ini gitu ya. Sehingga kita dapatkan nilai untuk f gx itu adalah gx dikurangkan dengan 2. Kita pindahkan. Gx dikurangkan dengan 2 sama dengan 2x ditambahkan dengan 4. Nah, karena kita ingin menentukan nilai dari fungsi gx, maka kita harus membuat gx ini sendirian di sini gitu ya. Jadi harus bentuknya ini harus menjadi gx sama dengan. Nah, kalau gx sama dengan, artinya gx-nya harus sendirian, sehingga min 2 ini harus pindah ruas. Jadi kita tuliskan gx sama dengan, kita tulis dulu ya 2x tambah 4-nya. Kemudian min 2 ini kita pindah ruaskan. Karena dia negatif, dia akan jadi positif. Maka gx akan sama dengan, nah 4 ini kan bisa ditambahkan dengan 2 yaitu 6. Maka gx akan sama dengan 2x ditambahkan dengan 6. Maka kita dapatkan nilai fungsi untuk gx-nya akan sama dengan 2x yang ditambahkan dengan 6. Nah, gampang ya. Oke, next soal yang berikutnya. Nah, ini soal yang berikutnya. Diketahui f bundaran gx itu adalah 4x ditambah 6 dan gx sama dengan 2x ditambah 5. Yang ditanyakan di sini adalah tentukan fungsi gx-nya. Oke, masih ditanyakan adalah fungsi fx ya. Yang ditanyakan adalah fungsi fx-nya. Jadi kebalikan. Kalau tadi pada soal yang pertama fungsi komposisinya diketahui, fx-nya diketahui, yang ditanyakan adalah gx. Nah, sekarang dibaliknya. Fungsi komposisinya diketahui, gx-nya diketahui, justru yang ditanyakan adalah fx. Nah, perhatikan cara mengerjakannya. Kita mulai dari fungsi komposisi yang diketahui tadi. F bundaran gx sama dengan 4x yang ditambahkan dengan 6. Ingat lagi, kalau f bundaran gx itu artinya adalah f gx ya. F gx, jadi ikuti saja. Kalau f-nya duluan ya tulis f-nya, kemudian gx. Yang nilainya adalah 4x ditambahkan dengan 6. Nah, sekarang kita ingin menentukan nilai fx-nya. Nah, karena nilai gx-nya sudah ada, gx itu kan 2x tambah 5, jadi kita ganti dulu. F, jadi gx-nya kita ganti dengan 2x yang ditambahkan dengan 5, sama dengan 4x ditambahkan dengan 6. Nah, sampai pada langkah ini, atau sampai pada tahap ini, langkah berikutnya yang harus kalian lakukan adalah memisalkan yang berada di dalam kurung ini, yaitu 2x tambah 5 itu dengan y. Kita misalkan 2x tambah 5 itu dengan y, ya
Tidak harus Y ya, boleh A, boleh B, terserah. Di sini saya gunakan variabel Y. Oke, ingat ya, sampai tahap ini kita misalkan 2X tambah 5 atau yang berada di dalam kurung tadi ya, atau nilai GX tadi yang sudah kita masukkan tadi dengan Y. Nah, kalau 2X tambah 5 sama dengan Y, kita cari nilai X-nya berapa? Berdasarkan persamaan ini. Jadi 2X, kalau 2X saja, tentu dia akan sama dengan Y, tulis Y-nya dulu, maka positif 5 ini kan pindah ruas, makanya sini min 5. Jadi 2X saja akan sama dengan Y yang dikurangkan dengan 5. Ya, negatif tadi, karena positif 5 ini kan dia pindah ruas, makanya jadi negatif ya. Kalau 2X sama dengan Y dikurang 5, maka X saja akan sama dengan, nah ini kan artinya kali, 2 kali X, jadi X saja akan sama dengan Y dikurang 5, kita bagi dengan 2 ya. Y kurang 5, kita bagi dengan 2. Nah, sini kita sudah dapatkan nilai X-nya. Nah, setelah kita dapatkan nilai X-nya, kita kembali ke persamaan tadi. Persamaan yang di sini ya, yaitu katanya F 2X tambah 5 sama dengan 4X tambah 6. 2X tambah 5 itu tadi sudah kita misalkan dengan Y, makanya dia akan menjadi FY. 2X tambah 5, tadi kita misalkan dengan Y ya, sama dengan, nah 4, nah kan ini nilai X-nya udah ada, jadi kalian masukkan nilai X-nya yaitu Y kurang 5 per 2, masukkan 4, kita ganti ya nilai X-nya yaitu Y kurang 5 per 2, kemudian kita tambahkan dengan 6. Nah, nilai X di sini kita ganti dengan Y dikurang 5 per 2 ya, sesuai dengan nilai X yang di sini. Oke, kita lanjutkan, kita tinggal operasikan FY. Nah, sebelum kita, oh ya ini angkanya bisa kita sederhanakan ya, 4 dan 2. Jadi 4 ini bisa kita bagi 2. Jadi dia akan menjadi FY sama dengan 4 dibagi 2 adalah 2. Y dikurang 5. Nah, jadi 4 kita bagi 2, kita dapatkan 2. Kita kalikan dengan Y kurang 5, kita tambahkan dengan 6. Maka FY sama dengan, kalikan ke dalam untuk membuka kurungnya. 2 kali Y itu hasilnya adalah 2Y. 2 kali min 5 adalah min 10, kemudian kita tambah 6. Maka kita dapatkan FY akan sama dengan 2Y dikurangkan dengan 4, karena min 10 ditambah 6 itu min 4. Nah, setelah kita dapatkan FY sama dengan 2Y dikurang 4, karena ditanya di sini adalah Fx, maka tinggal ganti variabel Y-nya menjadi X. Maka Fx sama dengan ganti Y ini dengan X, maka dia akan menjadi 2X yang dikurangkan dengan 4. Nah, maka kita dapatkan untuk nilai Fx-nya ya. Oke, berikutnya. Nah, di sini soal yang berikutnya, diketahui F bundaran Gx sama dengan 3X tambah 4 dan Fx sama dengan 2X tambah 1. Tentukan inverse ya. Nah, ini adalah inverse untuk fungsi Gx-nya. Yang ditanyakan inverse dari fungsi Gx-nya. Oke. Caranya sama, kita bergerak dari fungsi komposisi yang sudah diketahui tadi. F bundaran Gx sama dengan 3X tambah 4. Kita tulis rumusnya, F bundaran Gx tadi akan sama dengan F Gx sama dengan 3X yang ditambahkan dengan 4. Nah, kemudian kita lihat di sini, ini kan F Gx. Nah, kebetulan Fx-nya diketahui, jadi kita tulis dulu. Fx-nya diketahui 2x tambah 1, maka nilai untuk Fgx berapa? Kita bisa hitung. Oke, maka untuk nilai Fgx, ingat kalau di sini x, maka di sini x. Kalau di sini gx, maka x-nya ini kita ganti dengan gx-nya, maka dia akan menjadi 2gx tambah 1. Nah, perhatikan x-nya kita ganti menjadi gx ya, sesuai yang berada di dalam kurung tadi. Jadi nilai untuk Fgx akan sama dengan 2gx tambah 1. Kita pindahkan. 2gx tambah 1 sama dengan 3x tambah 4. Nah, oke. Sekarang karena kita ingin mencari fungsi inverse ya, inverse fungsi dari fungsi gx, otomatis kan kita harus temukan dulu fungsi gx-nya, ya kan? Jadi kita cari dulu. Maka 2gx saja akan sama dengan, nah kita tulis ini 3x tambah 4 dulu. Kemudian positif 1 kita pindah ruas jadi min 1 ya, untuk mendapatkan nilai gx saja. Maka 2gx akan sama dengan 3x ditambah 3, karena 4 dikurang 1 adalah positif 3. Nah, karena di sini gx-nya masih 2 ya, ini kan 2gx, kita butuhnya gx saja. Maka gx saja akan sama dengan, karena ini perkalian 2 kali gx sama dengan 3x tambah 3. Tulis dulu 3x tambah 3-nya. Kemudian kita bagi dengan 2. Maka kita dapatkan fungsi gx-nya adalah 3x tambah 3 per 2. Nah, kita belum selesai karena ditanyakan di sini adalah inverse dari fungsi gx-nya. Nah, ingat lagi cara menentukan inverse dari suatu fungsi.
Kita misalkan fungsi tersebut dengan Y. Jadi karena di sini Gx ya, jadi Gx-nya kita misalkan dengan Y, maka dia akan menjadi Y sama dengan 3X tambah 3 per 2. Ya. Kemudian setelah kita misalkan dengan Y, kita operasikan. Jadi mengoperasikannya ini ya sepertinya kita harus kali silang ya. Ini kita harus kali silang biar lebih gampang. 2 kita kalikan ke Y. Nah, kita dapatkan 2Y sama dengan 3X tambah 3. Jadi kali silang. 2 kali Y adalah 2Y. Kemudian 3X tambah 3 kali 1. Ini kan artinya Y per 1 ya. Y per 1. Jadi 2 kalikan ke Y, 1 kalikan ke 3X tambah 3. Makanya didapatkan 3X tambah 3. Kemudian kalau 2Y sama dengan 3X tambah 3, nah sampai pada tahap ini kita harus menemukan nilai X-nya saja. Berapa nilai X saja dari persamaan ini? Oke, persamaan kita balikan dulu. 3X tambah 3 sama dengan 2Y. Maka 3X saja akan sama dengan 2Y. Tulis dulu 2Y-nya. Positif 3-nya kita pindah ruas jadi negatif 3. Maka 3X akan sama dengan 2Y yang dikurangkan dengan 3. Maka nilai X saja akan sama dengan 2Y yang dikurangkan dengan 3, kita bagi dengan 3. Nah, kalau kita sudah mendapatkan nilai X, itu artinya kita sudah mendapatkan nilai inverse dari fungsi Gx tadi. Ya. Jadi kalian tinggal ganti X ini menjadi G inverse X. Ya. Kita tinggal ganti aja. Jadi Y yang di sini kalian ganti X, makanya kita dapatkan 2X dikurang 3 per 3. Nah, ini adalah fungsi inverse ya. Inverse fungsi Gx-nya. Nah, bagaimana Sobat Excellent? Paham ya? Semoga membantu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.